Halo, kembali lagi bertemu dengan saya, Monica Sendiava dari SMA Kolese Loyola. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi logaritma untuk subbab persamaan logaritma. Ini adalah materi matematika peminatan kelas 10 semester yang pertama. Sebelumnya, kita akan review terlebih dahulu tentang definisi dari logaritma. Kalau saya punya A log B sama dengan C, ini akan ekivalen dengan A berpangkat C itu sama dengan B, di mana A ini adalah bilangan pokok atau basis yang merupakan bilangan real positif kecuali 1, B itu adalah numerus, dia adalah bilangan real yang positif, dan C itu adalah hasil logaritma. Persamaan logaritma yang akan kita pelajari ada 4 bentuk. Yang pertama adalah A log fx sama dengan A log gx, jadi numerusnya yang berbeda. Kemudian bentuk kedua, A log fx sama dengan B log fx. Ini basisnya yang berbeda. Kemudian bentuk ketiga, fx log gx sama dengan fx log hx. Dan bentuk yang keempat itu adalah A kalinya A log fx kuadrat ditambah B kali A log fx ditambah C sama dengan 0. Kita masuk ke bentuk pertama. Kalau teman-teman menemui soal yang bentuknya A log fx sama dengan A log gx, bilangan pokoknya itu sudah sama, numerusnya berbeda, maka kita tinggal menyamadengankan numerusnya. Tapi ingat, di sini dia punya syarat, karena numerus itu harus bilangan real positif, maka numerus yang di kiri fx itu lebih dari 0, yang di kanan juga gx harus lebih dari 0. Contohnya, kalau saya punya soal 2 kalinya 7 log x sama dengan 7 log x plus 2. Maka dengan sifat logaritma, angka 2 ini dia bisa masuk ke dalam logaritma sebagai pangkat, atau kita akan dapatkan 7 log x kuadrat sama dengan yang ruas kanan ini tetap. Nah, ini sudah bentuknya sama seperti yang di atas, di mana bilangan pokoknya sama-sama 7, yang berbeda di sini numerus di kiri itu x kuadrat, numerus di kanan x plus 2. Berarti nanti akan kita sama dengankan sehingga kita peroleh x kuadrat sama dengan x plus 2. Lalu ini kita bawa ke satu ruas, kemudian kita faktorkan, nanti akan kita peroleh nilai x-nya adalah min 1 atau x-nya adalah 2. Ingat di sini dia punya syarat. Syarat pertama adalah numerus kiri, yaitu si x kuadrat ini harus positif, atau x-nya harus bernilai positif. Dan syarat kedua, numerus kanan, x plus 2-nya positif, berarti x-nya lebih dari min 2. Kita cek sekarang untuk nilai x sama dengan min 1. Apakah min 1 itu lebih dari 0? Karena min 1 itu kurang dari 0, maka x sama dengan min 1 tidak memenuhi syarat pertama. Karena tanda hubungnya dan, kita tidak perlu mengecek yang kedua. Satu saja tidak terpenuhi, berarti kita langsung simpulkan bahwa ini tidak memenuhi. Sedangkan untuk yang x sama dengan 2, kalau kita cek ke sini, 2 itu lebih dari 0, berarti oke. 2 juga lebih dari min 2, berarti juga memenuhi. Artinya, kita punya himpunan penyelesaiannya, anggotanya adalah 2. Kita lanjut ke bentuk kedua, yaitu untuk A log fx sama dengan B log fx. Ini hanya akan dipenuhi jika numerusnya sama dengan 1, atau fx sama dengan 1. Contohnya, kalau saya punya soal 3 logaritma 2x min 5 sama dengan 4 logaritma 2x min 5, numerusnya sudah sama tapi bilangan pokoknya berbeda, berarti kita akan dapatkan numerusnya 2x min 5 ini sama dengan 1. Kenapa? Karena kalau untuk 2x min 5 yang sama dengan 1, nanti akan kita dapatkan 3 log 1, itu akan sama dengan 4 log 1, hasilnya 0. Jelas ya, karena 3 pangkat 0 itu 1, 4 pangkat 0 juga sama dengan 1. Sehingga persamaan ini akan terpenuhi. Nah, karena 2x min 5 sama dengan 1, berarti 2x-nya adalah 1 ditambah 5, atau sama dengan 6, sehingga x-nya sama dengan 3. Dengan demikian, kita mempunyai himpunan penyelesaiannya, anggotanya adalah angka 3 saja. Next, kita ke bentuk ketiga, yaitu untuk logaritma dengan basis dan juga numerusnya semua dalam fungsi. Di sini saya punya fx log gx sama dengan fx log hx. Numerusnya kita sama dengan kan, berarti kita akan dapat gx sama dengan hx, tapi ingat dia punya syarat. Numerus dan bilangan pokok atau basis itu harus positif. Jadi kita punya fx-nya harus positif, gx-nya positif, hx-nya juga positif. Dan syarat untuk basis itu tidak boleh sama dengan 1. Jadi di sini kita punya syarat lagi, fx tidak sama dengan 1. Jadi kita ada 4 syarat yang nanti harus kita cek satu per satu. Contohnya,
X plus 1 logaritma X kuadrat dikurangi 3 sama dengan X plus 1 logaritma X plus 3. Nah, dengan cara yang seperti yang ada di atas ini, berarti kita akan menyamadenggankan numerusnya, lalu silahkan dibawa ke satu ruas. Kita pindah ke ruas kiri semua, nanti akan kita peroleh X kuadrat min X min 6 sama dengan 0, lalu kita faktorkan, dan nanti akan kita peroleh nilai X-nya itu ada kemungkinannya 3 atau min 2. Oke, kita cek sekarang untuk syaratnya. Syarat yang pertama, fx itu bernilai positif, sebagai fx itu adalah x plus 1. Kalau x plus 1-nya positif, berarti x-nya lebih dari min 1. Lalu, numerus yang di kiri, yang x kuadrat min 3, ini harus bernilai positif. Ini bisa sebenarnya teman-teman hitung dengan X-nya nanti ketemunya plus minus akar 3, lalu dibikin garis bilangan, lalu tentukan interval mana yang memenuhi dia positif. Tetapi, karena ini sebagai syarat untuk mengecek saja, nanti sebenarnya teman-teman tidak harus menghitung sampai seperti itu, cukup X kuadrat min 3 lebih dari 0 seperti ini. Nanti kita cek saja, kalau X-nya 3 kita masukkan ke sini memenuhi atau tidak. Kalau X-nya sama dengan min 2, kita substitusi ke sini memenuhi atau tidak. Kita lanjut ke syarat ketiga, yaitu numerus yang kanan, Hx-nya lebih dari 0 atau X plus 3 lebih dari 0, sehingga kita punya X-nya lebih dari min 3. Dan syarat terakhir, bahwa basis tidak boleh sama dengan 1. Berarti kita punya X plus 1 tidak boleh sama dengan 1, atau X-nya tidak boleh sama dengan 0. Ya, ada 4 syarat, kita akan cek satu-satu. Untuk nilai X yang sama dengan 3, di syarat pertama, 3 itu lebih dari min 1, berarti oke. Kemudian, 3 kalau kita masukkan ke X kuadrat min 3, berarti 3 kuadrat itu 9, dikurangi 3, berarti hasilnya 6, masih lebih dari 0, berarti ini juga memenuhi. Kemudian, untuk syarat ketiga, 3 itu masih lebih dari min 3, oke juga. Dan syarat terakhir, 3 itu tidak sama dengan 0, berarti X sama dengan 3 ini adalah solusi. Selanjutnya, untuk X yang sama dengan min 2. Min 2 itu ternyata kurang dari min 1 ya, bukan lebih dari, sehingga syarat pertama tidak terpenuhi, maka X sama dengan min 2 ini langsung kita simpulkan tidak memenuhi, tidak perlu kita cek syarat-syarat berikutnya. Dengan demikian, himpunan penyelesaian kita peroleh hasilnya adalah angka 3. Baik, kita sekarang masuk ke bentuk terakhir, yaitu kalau bentuknya bisa kita bawa ke A kalinya A log fx dikuadratkan, ditambah B kalinya A log fx, ditambah C sama dengan 0. Nah, cara menyelesaikannya adalah, kita misalkan A log fx sebagai variabel baru, di sini saya menggunakan U. Maka kalau kita ganti ini dengan U, persamaan ini akan menjadi A kali U kuadrat, ditambah B kali U, ditambah C sama dengan 0. Contohnya, kalau saya punya 3 log kuadrat X dikurangi 3 log X kuadrat dikurangi 3 sama dengan 0, maka 3 log kuadrat X itu bisa saya tulis ulang menjadi 3 log X yang dikuadratkan. Lalu 3 log X kuadrat yang ini pangkat 2 dia bisa keluar dari logaritma menjadi 2 kalinya 3 log X. Min 3 sama dengan 0-nya tetap. Lalu kita misalkan, yang kita misalkan dengan U adalah sebagai A log fx berarti 3 log X. Jadi kita misalkan U adalah 3 log X, nanti akan kita peroleh ini U kuadrat dikurangi 2 kali U dikurangi 3 sama dengan 0. Lalu tinggal kita faktorkan, nanti akan kita peroleh U-nya 3 atau U-nya min 1. Tapi tidak berhenti sampai di sini ya, karena yang kita ingin cari dari soal itu himpunan penyelesaian dalam X. Jadi untuk U yang sama dengan 3, kembali lagi ke permisalannya, berarti 3 log X sama dengan 3, maka 3 berpangkat 3 itu sama dengan X atau X-nya sama dengan 27. Sedangkan untuk U yang sama dengan min 1, berarti 3 log X itu sama dengan min 1, berarti 3 pangkat min 1 sama dengan X atau X-nya sama dengan 1/3. Sehingga kita peroleh himpunan penyelesaiannya adalah 1/3 dan 27. Baik, sekian dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai ketemu di video-video pembelajaran berikutnya.